Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mensyukuri nikmat sehat sehingga Allah akan tambah kepada nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, Ananda kelas 7 yang Mister banggakan, alhamdulillah kali pertama kita bertemu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Insyaallah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada bahasan yang pertama insyaallah kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Pembahasan Asmaul Husna pokok intinya adalah membahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Mister yakin, Mister jamin, teman-teman semua sudah memahami dan sudah paham ya mengenai arti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa iman itu adalah percaya ya, atau keyakinan atau meyakini. Ada 3 unsur dari pengertian iman itu sendiri ya, yang Mister tampilkan di sini. Yang pertama adalah unsur hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati. Lalu unsur lisan, ya diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amal perbuatan, ya direalisasikan dengan amal perbuatan. Inilah arti iman. Sedangkan arti iman kepada Allah itu sendiri yakni meyakini dengan sepenuh hati, mengakui atau mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan ya atau melakukan dengan amal perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Di samping meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, juga meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang wajib kita sembah, dan semua sifat yang ada padanya adalah agung dan sempurna. Nah, inilah arti dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, meyakini bahwa Allah itu ada, ya, meyakini bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa dan Tuhan satu-satunya yang wajib kita sembah dan kita ibadahi. Dan Allah pula memiliki sifat ya dan nama-nama yang agung, yang baik sebagai bukti kemahasempurnaannya. Nah, teman-teman semua yang Mister garis bawahi ya pada bagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah kita meyakini ya dan mengucapkan ya, itu adalah realisasinya, buktinya. Ya, bukti bahwa teman-teman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yaitu dengan amal perbuatan teman-teman. Nah, Mister akan sedikit ya menyampaikan bahwa inilah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan planet-planet ya yang ada dengan miliaran bintang yang berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing tanpa ada yang berbenturan satu dengan yang lainnya. Maka bisa kita simpulkan hanya kekuatan dan kekuasaan yang maha perkasalah yang mampu mengatur itu semua. Coba lihat teman-teman, perhatikan seekor hewan ya, yang paling kecil misalnya semut, dan bahkan ada yang lebih kecil lagi. Bagaimana organ tubuh sekecil itu dapat berjalan dengan amat sempurna. Betapa rumit dan betapa sulitnya sebuah organ yang begitu kecil namun dapat berfungsi dengan sempurna. Bagaimana
berbagai macam tumbuhan, dapat hidup lalu mengeluarkan berbagai macam rasa yang sangat berbeda-beda yang memberikan nilai kebermanfaatan bagi kehidupan yang luar biasa. Perhatikan bagaimana bermacam bencana yang terjadi seperti gempa, banjir, tsunami, longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang beriman pasti dan harus meyakini bahwa di balik semuanya itu adalah ada zat yang berperan menjadikan seluruh kejadian tersebut. Zat yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil atau landasan ya tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di surat Al-A'raf ayat 158. Ya, silakan nanti teman-teman bisa lebih membaca lebih seksama lagi ya redaksinya. Ini dalil yang kedua ya ada di surat An-Nisa. Ya, sebetulnya banyak dalil terkait beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bisa tampilkan dua ya. Dan yang ini adalah dalil ya landasan dari hadis. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman yang paling utama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah sebagian atau salah satu cabang dari keimanan. Ini hadis dari riwayah Bukhari dan Muslim. Nah, itu teman-teman dalil atau landasan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup 4 perkara. Yang pertama, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi sudah kita sama-sama pahami. Yang kedua, tentang keesaan Allah dalam rububiyah, dalam penciptaannya. Yang ketiga, iman tentang keesaan Allah dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Ya, hanya Allah lah yang wajib kita ibadahi. Dan yang terakhir, iman terhadap asma atau nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya, perkara yang keempat ini yang akan kita lebih dalami ya dalam Asmaul Husna. Oke, baik teman-teman. Ya, Asmaul Husna. Kalau kita artikan asma itu nama, husna itu baik ya. Nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kemahasempurnaannya. Jumlahnya ada 99. Barang siapa membacanya, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalilnya ya atau landasan Asmaul Husna ada di surat Al-Hasyr. Ya, di mana dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang indah. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, itulah landasan atau dalil tentang Asmaul Husna. Ini adalah nama-nama ya 99 nama-nama Allah ya. 99 Asmaul Husna bisa disimak teman-teman semua. Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fannarul Alim al-Qabidul Basitul Khafir al-Rafi'ul Mu'izzul Muzil Sami'ul Basirul Hakamul Al-Latiful Khabir Al-Alimul Azim Al-Ghafurul Shakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqim Al-Hasibul Jalil
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nah, itu teman-teman semua 99 nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di sini kita akan membahas 4 ya dari 99 nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Alim ya, yang Maha mengetahui atau Maha memiliki ilmu. Yang kedua Al-Khabir, yaitu Maha teliti. Yang ketiga As-Sami, yang Maha melihat, dan Al-Basir, itu Maha mendengar. Insyaallah keempat Asmaul Husna ini akan kita pelajari lebih dalam pekan depan ya, beserta dengan perilaku ya ataupun prakteknya gitu ya ketika sudah mengimani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ini. Ya, mudah-mudahan untuk teorinya bisa teman-teman pahami. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, Mister mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.